Kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan dengan cara apa bertemu dengan makhluk gaib. Kalau diminta untuk memilih, aku tidak akan mau bertemu dengan mereka. Karena bertemu dengan mereka pasti bukan pengalaman yang menyenangkan sama sekali. Namaku Raja. Aku murid kelas 3 SMA negeri yang terletak di Jalan Belitung. Aku adalah murid pindahan dari Medan. Sekolah di Bandung merupakan harapanku sejak lama. Aku ingin mengecap pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa dan meraih cita-citaku. Karena sudah kelas 3, aku menghabiskan banyak waktu untuk belajar. Bukan hanya belajar di sekolah, aku juga ikut bimbingan belajar. Malam itu, aku baru saja selesai dari bimbel di Jalan Bahu Reksa. Aku hendak pulang menuju kosan dengan berjalan kaki. Aku memang selalu pulang malam jika ada jadwal bimbel. Malumlah, besok ada ujian tengah semester. Belajar di sekolah yang berisi murid-murid pintar memang melelahkan. Dingin sekali malam ini. Aku menyusuri trotoar Jalan Belitung di depan sekolahku. Letak bimbel dan sekolah memang tidak terlalu jauh. Aku selalu melewati sekolah saat pulang bimbel. Perasaanku tidak enak ketika melewati depan sekolah. Ada hawa dingin yang menyergap. Aku harus segera pulang untuk menghangatkan badanku yang mulai kedinginan ini. Aku pun mempercepat langkah agar segera sampai di kosan yang sudah tidak jauh lagi. Sesampainya di kosan, kunciku di mana ya? Aku panik mencari-cari kunci di saku pakaian dan celanaku. Namun, tidak ada. Mungkin di tas. Aku merogoh tasku, tapi hasilnya nihil. Sudah capek, kenapa harus ada masalah gini? Ketinggalan di mana ya? Aku mencoba menelpon Fahmi, teman kelasku yang juga anak kos. Halo Mi, lo lihat kunci kamar gue nggak? Coba dong tolong cariin. Mungkin ada di kamar lo, ucapku. Aku bertanya sambil berharap Fahmi menemukan kunci kamar kosku. Karena sebelum bimbel, aku mampir dulu ke kosannya. Bentar ya, gue cari dulu, jawabnya. Gak ada, Raj. Gue gak nemu. Mungkin kunci lo ketinggalan di kelas kali. Coba aja lo cari ke sana, ucap Fahmi. Masa sih ketinggalan di kelas, gerutuku. Aku pun memutuskan kembali ke sekolah untuk mencari kunci kamarku. Aku melangkahkan kakiku dengan terpaksa. Mudah-mudahan yang dikatakan Fahmi benar. Sekolahku merupakan bangunan tua dengan arsitektur Belanda yang sudah berumur sekitar 97 tahun. Catnya sudah mulai memudar. Jendela-jendela besar yang berdebu membuat suasana sekolahku pada malam itu sangat menyeramkan. Ini kali pertama aku ke sekolah pada malam hari. Hampir tengah malam pula. Aku mencoba membuka pintu gerbang, tapi pintu gerbangnya terkunci. Aku mencoba memanggil penjaga sekolah yang biasanya menginap di sekolahku. Pak R, Pak R, panggilku sambil berteriak. Tapi tak ada jawaban. Aku mencoba memanggilnya berkali-kali. Tetap tidak ada jawaban. Aku pun memutuskan untuk memanjat gerbang sekolah. Gerbang yang terbuat dari besi bercat itu cukup tinggi. Ujungnya meruncing seperti tombak berwarna kuning. Ini membuatku cukup kesulitan untuk memanjatnya. Tapi daripada aku kedinginan di luar, lebih baik aku cepat menemukan kunci kamarku, pikirku kala itu. Ketika sedang berusaha memanjat, terdengar suara seseorang. Hei, hei. Hah? Suara siapa itu? Aku mencoba melihat sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya perasaanku. Aku berhasil memanjat gerbang itu dan masuk ke area sekolah. Aku berjalan melewati halaman sekolah. Suasana yang sepi dan mencekam tidak menyurutkan langkahku. Aku melewati sebuah taman. Di sana terdapat kolam air mancur dan kursi panjang yang terbuat dari keramik yang sudah sangat kuno menurutku.
Aku meneruskan langkahku dan sampailah aku di sebuah pintu. Pintu yang akan menghubungkanku dengan area kelas. Saat aku membuka pintu, tiba-tiba saja angin berhembus. Hawa dingin terasa menusuk sampai ke tulang. Entah kenapa, sejak aku masuk ke area kelas, ada perasaan tidak enak. Ada kegelisahan menyelimuti perasaanku. Samar-samar, aku mendengar suara lantunan piano. Suara itu mengalun dari aula lantai 2. Aku tetap melanjutkan langkah dengan menaiki tangga dengan suasana hati dan pikiran yang tidak karuan. Baru setengah perjalanan, suara piano sudah menghilang. Aku pun menaiki tangga perlahan-lahan sambil melirik kanan kiri. Ketika aku sampai di ujung tangga, aku hanya melihat aula yang kosong. Aula itu gelap, tetapi sedikit mendapat cahaya dari sinar bulan yang masuk melalui celah-celah jendela. Aku mengarahkan langkahku ke belokan kiri yang ada di depan lorong. Kelasku terletak di ujung lorong. Ketika menyusuri lorong itu, aku melihat pintu tiap kelas dikunci dan digembok. Jangan-jangan kelasku juga. Tapi betapa senangnya aku ketika mendapati pintu kelasku tidak dikunci. Aku menggerakkan gagang pintu, dan pintu kelas itu terbuka. 2 jendela di kelasku terbuka lebar, sehingga dinginnya angin malam terasa tidak bersahabat di badanku yang sudah sangat lelah ini. Aku bergegas menuju meja yang terletak di belakang sebelah kiri. Aku menggunakan cahaya handphone untuk menerangi pandanganku. Aku pun mulai mencari kunci kamar kosku itu. Ketika aku sedang mencari-cari, tiba-tiba aku mendengar suara derap langkah mendekat ke arah kelasku. "Siapa itu?" tanyaku. Aku bertanya dengan suara agak keras dan mencoba melihat ke arah pintu dan lorong. Aneh, tidak ada siapa-siapa. Aku mempercepat usahaku mencari kunci itu. Aku memeriksa kolong mejaku dan aku menemukannya. Lega rasanya bisa menemukan kunciku kembali. Baru saja aku bangkit dan akan melangkahkan kaki untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara bel sekolah berbunyi. Aku kaget dan terdiam. Kaki dan tanganku lemas. Bagaimana mungkin tengah malam begini bel sekolah berbunyi? Refleks, aku melihat jam tanganku. Saat itu menunjukkan tepat jam 12 malam. Aku mencoba menyembunyikan keherananku dengan segera bergegas pulang. Jendela kelasku tiba-tiba terbanting dengan keras. Aku panik. Ingin rasanya segera berlari meninggalkan ruangan ini. Bulu kuduk pun merinding. Rasa takut menyelimutiku. Aku berlari kembali menyusuri lorong yang gelap itu. Entah muncul dari mana, sekelebat bayangan berwarna putih melayang cepat mendekatiku dari arah belakang. Aku melihat sesosok perempuan menggunakan gaun putih di ujung kelasku. Kulit perempuan itu putih pucat sambil menatap ke arahku. Aku berlari sekuat tenaga menyusuri lorong itu secepat mungkin. Aku harus keluar dari gedung ini. Tiba-tiba saja terdengar suara. Suara itu semakin mendekat. Aku memasuki aula dan berbelok menuju tangga. Suara itu terdengar mendekat seakan-akan mengejarku. Saat aku berada di depan tangga, aku melihat di lantai dasar sosok perempuan itu kini ada di sana. Dia menuju ke arahku, seperti menyuruhku untuk melihat ke arah belakang. Ketika aku melihat ke arah belakang, ada seorang noni Belanda yang mukanya hancur dan mulutnya menganga, mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Sekujur badanku lemas seketika, sehingga tak kuasa menahan berat badanku. Aku pun terjatuh dari tangga. Aku pingsan tak sadarkan diri. Aku terbangun dan mendapati diriku di atas sofa di kamar Pak R. Penjaga sekolah itu mendapatiku tergeletak di lantai dan dia menggotongku keluar. Pak R memintaku untuk menceritakan apa yang aku alami tadi malam. Ekspresi Pak R seperti ketakutan mendengarkan penjelasanku. Aku sendiri mendesak Pak R untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini.
Pak R terkesan enggan untuk bercerita. Namun, aku terus memaksa Pak R, sampai dia akhirnya mau sedikit menjelaskan. Aku kaget sekaligus ketakutan ketika Pak R berkata bahwa yang aku lihat semalam adalah hantu Nancy. Sebagai orang baru di Bandung, aku tidak tahu cerita tentang Nancy di sekolah. Rasa penasaran membawaku kepada beberapa orang untuk bertanya tentang Nancy. Akhirnya, aku pun tahu kisahnya. Dulu, ada seorang wanita Belanda yang bersekolah di sini. Dia bernama Nancy. Dia jatuh cinta kepada orang pribumi. Namun, orang tua Nancy tidak setuju. Dan akhirnya dia bunuh diri di kelas itu. Sampai saat ini, masih ada cerita bahwa jendela di kelas itu tidak pernah ditutup karena Nancy sering berada di sana. Jika ditutup, maka Nancy akan marah. Dia pun sering berjalan-jalan di sekitar lorong lantai 2 dan aula. Memang tidak masuk akal, tapi aku percaya Nancy ada di kelas itu karena aku melihatnya sendiri. Demikianlah pengalaman seseorang yang bertemu dengan hantu Nancy. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.